Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hate speech menggunakan algoritma random forest atau ujaran kebencian yang berada di Twitter. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Apa itu random forest? Random forest itu merupakan metode assemble. Maksud dari assemble yaitu pendekatan divide and conquer approach yang digunakan untuk meningkatkan performasi. Algoritma random forest merupakan algoritma yang cocok digunakan untuk klasifikasi data yang besar, dan algoritma random forest tidak terdapat pruning atau pemangkasan variabel seperti pada algoritma decision tree. Kelebihan dari random forest yaitu dapat mengatasi noise dan missing value, serta dapat mengatasi data dalam jumlah yang besar. Dan kekurangan pada algoritma random forest yaitu interpretasi yang sangat sulit dan membutuhkan tuning model yang tepat untuk data. Lanjut, hate speech. Hate speech adalah ujaran kebencian atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, maupun hinaan kepada kelompok atau individu lainnya, baik itu seperti kulit, gender, atau kewarganegaraan. Lanjut, machine learning. Machine learning merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan dengan pemrograman untuk memungkinkan komputer menjadi cerdas, berperilaku seperti manusia, dan dapat meningkatkan pemahamannya melalui pengalaman secara otomatis. Dalam machine learning dibagi menjadi beberapa, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Nah, machine learning mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya diantaranya yaitu akurat dalam menganalisis, hasil analisis relevan dengan keinginan pelanggan, kemampuan image recognition. Dan kekurangannya itu ada pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi machine learning. Membuat manusia menjadi malas karena machine learning membuat manusia menjadi ketergantungan. Baik, lanjut. Apa itu pre-processing? Pre-processingnya itu tahapan untuk mempersiapkan teks sebelum diproses lebih lanjut, di mana tahapannya akan menyesuaikan dengan proses lanjut yang akan digunakan. Dalam pre-processing, teks yang ada memiliki struktur sendiri dan kemudian harus dipisahkan sesuai dengan tingkatnya. Nah, Twitter. Twitter itu adalah media sosial yang menjadi salah satu sosial media yang cukup banyak digunakan masyarakat saat ini. Data tahun 2009, lebih dari 22,8% pengguna internet pasti menggunakan Twitter. Ketika sesuatu ada yang ramai dibicarakan seperti agama, politik, hiburan, pasti sumbernya berasal dari Twitter dulu. Tahapan dari teks pre-processing ada 7, yaitu cleaning, scaffolding, tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan analyzing. Nah, rumus dari random forest yaitu ada rumus akurasi seperti ini, presisi, dan recall. Baiklah, kita langsung saja masuk ke project random forest yang telah dibuat, algoritma random forest yang telah dibuat. Nah, yang pertama di sini ada import library menggunakan library pandas, numpy, dan matplotlib. Lalu codingan selanjutnya yaitu menampilkan datasetnya. Di sini menampilkan 10 data. Lalu di sini ada codingan untuk menghapus kolom yang tidak digunakan, seperti dari abusive sampai hate speech strong. Lalu kita tampilkan kembali, ini dia datanya. Lalu di sini ada menghitung jumlah label dari hate speech. Ada 7.608 yang tidak aktif dan 5.561 yang aktif. Nah, di diagram ini dijelaskan bahwa yang tidak aktif lebih banyak dari yang aktif. Nah,
Lanjut ke codingan ini, digunakan untuk merubah teks menjadi lowercase. Nah, jadi seperti ini dia. Lanjut, kita menjelaskan mengenai for stemmer untuk mengurangi setiap kata menjadi batangnya. Nah, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Lalu masuk ke remove pattern atau remove user, remove nomor dari headspace itu. Lalu kita output jadi seperti ini. Yaitu codingan selanjutnya itu vectorizer. Maka outputnya akan seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke codingan smooth untuk menyimbangkan datasetnya. Di sini ada 4 import, yaitu import counter, make classification, SVM smooth, dan import where. Maka hasilnya akan sebanding, yang tidak aktif akan sebanding dengan yang aktif. Nah, di diagram ini dijelaskan juga yang aktif sebanding angkanya dengan yang tidak aktif headspace. Oke, kita masuk ke coding mode klasifikasinya. Di sini ada 3 mode klasifikasi, yaitu ada total keseluruhan datanya yaitu 14.986, total data latihnya 11.988, dan total data setnya 2.998. Total lalu di sini dilakukan penotalan headspace. Yang aktif ada 6.004, yang tidak aktif ada 5.984. Total headspace latihnya ada yang tidak aktif ada 1.509, yang aktif ada 1.489. Di sini ada codingan training data random forest. Lalu kita lanjut ke coding menjelaskan perhitungan random forest accuracy score. Di sini telah dapat terlihat skornya yaitu 86%. Arraynya itu 100.111 dan length prediction-nya yaitu 4.496. Nah, di sini ada data akurasi, macro average, dan weighted average, yaitu semuanya 87%. Lalu masuk ke codingan visualisasikan kurvanya. Nah, di sini jelaskan kurvanya itu menanjak. Lalu kita tampilkan data, 40 data yang ada di datasetnya. Nah, yang terakhir ada codingan prediksi kalimatnya. Seperti kita misalnya mau prediksi kalimat, maukah kamu mengisi hatiku? Apakah itu terkandung di dalam headspace? Tidak. Kalau tidak, maka jawabannya negatif. Jika dia buruk sekali perilaku Anda, perkataannya seperti itu, maka itu terkandung ke dalam headspace, maka jawabannya positif headspace. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.